Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur di saat pagi ini. Berkat kasih dan anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terpujilah Tuhan yang sudah menyertai dan menuntun kehidupan kami sepanjang 1 minggu telah berlalu. Dan terima kasih buat Roh Kudus yang menjamah setiap hati kami, yang memberi kami kerinduan untuk sadar bahwa hidup ini adalah anugerah-Mu. Dan kami datang hari ini beribadah kepadamu sebagai tanda rasa syukur, rasa kagum, hormat kami padamu. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau Bapa. Kini saatnya kami bersama-sama mau belajar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong hati kami agar kami mengerti dan memahami apa yang kami dengar. Dan mampukanlah kami untuk menghidupi firman itu di dalam keseharian kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada minggu yang kedua ini kita akan bersama-sama belajar firman Allah. Bagaimana kita memiliki hati yang bersih. Kalau pada minggu yang lalu kita belajar merenungkan supaya hati kita dipulihkan, maka hari ini saudara-saudara kita akan bersama-sama merenungkan firman dengan judul hati yang diubahkan. Diubahkan dari dalam. Hati yang diubahkan dari dalam ini Bapak Ibu Saudara-saudara adalah karya Roh Kudus yang membentuk kita. Hati yang keras bisa berubah. Kenapa? Karena Roh Kudus mengubah orang itu. Hati yang tadinya tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan Allah, sekarang dia mencintai Tuhan. Karena apa? Ada yang diubah. Dan yang mengubahkan itu adalah Roh Kudus di dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali menjadi persoalan kita adalah perubahan yang tidak bertahan. Kenapa disebut demikian saudara-saudara? Ada banyak orang rindu berubah menjadi lebih baik dan lebih rohani. Bagus. Tetapi seringkali saudara-saudara perubahan itu, niat itu hanya sesaat. 1 minggu bertahan, 2-3 bulan bertahan, selanjutnya mulai kembali kepada pola gaya hidup yang lama. Artinya tidak dapat bertahan. Saudara-saudara, kita mudah kembali pada sifat yang buruk, sifat yang lama. Kembali pada kebiasaan yang buruk atau kembali kepada reaksi lama karena perubahan itu hanya terjadi di permukaan. Hanya terjadi di dalam mulut kita. Tapi tidak sampai menyentuh ke dalam lubuk hati kita. Maka perubahan yang hanya di mulut, perubahan yang hanya diucapkan tidak akan bertahan. Perubahan yang sejati itu saudara-saudara harus datang berasal dari dalam. Perubahan sejati itu bukan hasil dari semangat sementara. Tetapi harus ada tekad yang tekad yang luar biasa supaya tidak cepat pudar. Jangan seperti kerupuk. Kerupuk begitu renyah, begitu kering. Tapi ketika saudara celupkan sesaat tidak hitungan lama ke dalam air, maka kerupuk itu berubah atau meleleh dengan cepat. Saudara-saudara, semangat gairah seseorang dalam mengiring Tuhan pun seringkali seperti itu.
Perubahan sejati itu tidak bergantung pada kemampuan kita. Tidak akan mungkin saya dan saudara bisa bertahan lama kalau kita bergantung pada usaha manusia semata. Itu sebabnya tidak bergantung pada kekuatan diri kita. Bukan merupakan motivasi sesaat atau semangat sesaat. Tetapi saudara-saudara, perubahan sejati itu hanya terjadi ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Itu sebabnya setiap waktu, setiap saat kita harus bergumul dan berkata, Roh Kudus, jamah hatiku. Saudara-saudara, Kristus memberikan kita lebih dari penebusan akan dosa kita. Injil menunjukkan, Alkitab menunjukkan bahwa Kristus bukan hanya menebus kita dari dosa, tetapi juga Alkitab berkata memberikan kita Roh Kudus. Roh Kudus itu untuk mengubah batin kita dari dalam. Diubahnya hati kita, diubahnya karakter kita, diubahnya motivasi kita, diubahnya cara berpikir kita, dan diubahkannya juga cara hidup kita. Saudara-saudara, perubahan rohani itu bukan pekerjaan dari luar ke dalam. Perhatikan. Perubahan rohani bukan pekerjaan dari luar ke dalam. Tetapi harus dari dalam keluar. Maka saudara-saudara, sebaik apapun orang menasehati seseorang tidak akan berubah kalau niat di dalam tidak ada. Tapi seseorang itu bisa berubah tanpa dinasehati orang oleh karena kesadaran. Kesadaran yang meluap, yang mengalir dari dalam. Maka sekali lagi perhatikan baik. Perubahan itu bukan pekerjaan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Oleh karena itu saudara-saudara, perlu kita membuka hati untuk Roh Kudus. Sebab pertumbuhan rohani yang nyata itu adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap hari. Kedewasaan iman yang nyata, yang benar, yang autentik itu juga dibangun berdasarkan fondasi iman yang kuat, yang matang melalui karya Roh Kudus. Selain pertumbuhan rohani, selain kedewasaan iman, maka kita juga yakin dan percaya adanya buah rohani dalam hidup kita yang juga merupakan hasil nyata dari Roh Kudus. Maka saudara-saudara, sesuai dengan tema khotbah hari ini, hati yang diubahkan dari dalam, karya Roh Kudus yang membentuk kita. Maka pada kesempatan ini kita akan bersama-sama kita merenungkan, mempelajari 3 kebenaran penting. Bagaimana Roh Kudus mengubah hati kita dari dalam dan membawa kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Saudara-saudara harus punya kerinduan ini. Sebagai orang percaya harus punya pergumulan ini. Bagaimana saya menjadi pribadi yang setiap hari semakin serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kebenaran yang pertama, saudara, Roh Kudus memberikan kita hati yang baru. Bagaimana Roh Kudus mengubah hati seseorang dari dalam, sehingga seseorang itu makin hari makin serupa dengan Kristus? Maka yang pertama, saudara, yakinkan dirimu bahwa Roh Kuduslah yang memberikan hati yang baru.
Ayat ini minggu yang lalu saya sudah baca, tapi kan kita baca kembali. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27, Alkitab berkata demikian. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Ayat 27. Rohku akan kutaruh dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hati sekeras apapun yang disebut dalam ayat ini seperti batu yang disebutkan membatu, akan diberikan hati yang lembut. Berarti saudara-saudara, ini adalah karya Roh Kudus. Proses perubahan yang sejati dimulai dengan pembaruan batin atau yang disebut dengan kelahiran baru. Saudara mungkin masih ingat apa yang dikisahkan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 6. Yang menegaskan bahwa manusia tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Dengar. Tanpa dilahirkan dari roh. Alkitab berkata demikian. Ayat 5 dan 6. Saya baca bagi kita. Jawab Yesus. Sekali lagi. Bukan yang lain yang bilang. Tapi Yesus. Jawab Yesus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, itu Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani. Dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Jadi ternyata saudara, pembaruan dari dalam pembaruan batin itu adalah inisiatif Allah. Artinya hanya bisa terjadi karena campur tangan Allah. Maka saya mau sampaikan hari ini. Suamimu, istrimu, anakmu mungkin keras membatu hatinya. Sehebat apapun, sepintar apapun engkau menasehati itu, tidak akan pernah berubah. Kalau hanya mengandalkan hikmat teori manusia. Tapi perlu kita melibatkan dan memohon anugerah Allah, yaitu Roh Kudus. Seperti firman itu. Perubahan batin adalah inisiatif Allah. Bukan upaya manusia. Engkau dan saya tidak bisa ubah hati seseorang. Kita seringkali jadi putus asa. Seringkali kita jadi stres. Ketika kita nasihati seseorang tidak pernah berubah. Maka saudara-saudara kita diingatkan. Tugas kita adalah memohon Roh Kudus menjamah orang itu. Tapi kalau orang itu pun tidak mau membuka hatinya, Roh Kudus tidak pernah paksa orang. Itu persoalannya. Tapi ketika seseorang itu sadar dan berkata, Tuhan aku lemah. Tapi aku rindu untuk berubah. Maka berlakulah kitab Yehezkiel pasal 36 tadi.
Ayat 26 sampai 27, aku akan memberikan kepadamu roh yang lemah lembut. Jadi sekali lagi harus ada kerinduan. Memang ada orang sadar begini, ingin berubah tapi tak mampu. Ingin berubah tapi tidak sanggup dia berubah. Nah, kalau orang sadar seperti ini ingin berubah tidak sanggup, maka di saat seperti itulah dia berkata, Tuhan, ubah hatiku. Ketika dia berkata ubah hatiku, maka Roh Kudus akan menolongnya. Roh Kudus akan bekerja sampai ke akar hati, ke dalam lubuk hati kita. Sekali lagi dengan, bukan hanya memperbaiki perilaku, tetapi yang luar biasa adalah menciptakan hati yang baru dalam diri orang itu. Hati yang keras menjadi lunak. Hati yang tertutup menjadi terbuka. Hati yang mati dihidupkan kembali. Inilah yang disebut dengan perubahan total atau transformasi total. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan identitas jati diri yang baru dalam Kristus. Kristus mengubah identitas kita. Mengubah kehidupan kita. Mengubah status kita. Dan tadinya dari yang mati dihidupkan. Tadinya menuju kebinasaan dibawa kepada kehidupan. Roh Kudus mengubah natur, mengubah posisi, mengubah keberadaan hati batin kita. Maka sekali lagi saya masih percaya sampai hari ini tidak ada yang tidak bisa berubah di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Hanya di dalam Kristus semua bisa berubah. Karena Roh Kudus itu bisa mengubah hati seseorang. Tanpa hati yang baru, perubahan tidak mungkin bertahan. Tidak hanya berkata, aku inginlah lebih baik, aku inginlah berubah. Tapi ketika engkau coba jalani itu mungkin bertahan 1 hari. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan dan seterusnya. Tapi ketika kita bersandar bergantung pada Roh Kudus, dia akan memampukan kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian yang terkasih. Minta Tuhan baharui hati kita hari ini. Minta Tuhan baharui hati kita bukan sekedar memperbaiki perilaku. Sebab perilaku itu adalah dorongan dari dalam. Perilakumu seperti apa? Seperti itulah dari dalam. Dalam itulah yang mendorong saudara. Dari dalam itulah tenaga yang memampukan kita untuk bertindak sesuatu sesuai dengan yang ada di dalam. Kemudian mari kita evaluasi. Mari kita nilai kembali motivasi kerohanian kita. Apakah saudara beribadah? Apakah saudara melayani hanya sebagai rutinitas semata? Atau memang karena kesadaran yang lahir dari hati yang baru? Kemudian saudara-saudara, kita perlu mengakui karena semua kita ada di sini. Semua kita punya ini maksud saya. Apa itu? Area yang keras. Titik kelemahan. Semua orang punya ini. Ada titik-titik kelemahan kita. Mungkin si A lemahnya di situ tapi B tidak di situ. Suami kelemahannya di situ, istri tidak di situ, anak tidak di situ dan lain sebagainya. Maka perlu kita dengan rendah hati mengakui area hidup yang terasa keras. Sulit untuk diubah. Maka mintalah Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Sekali lagi kalau kita rindu, sadar. Memang untuk terjadi perubahan itu hanya diperlukan kesadaran dan bertindak. Sekali lagi. Untuk terjadinya sebuah perubahan harus diawali dengan kesadaran dan bertindak. Ya, sadar. Pertanyaannya sekarang, apa yang menyadarkan saudara? Kehidupan yang lebih sulitkah? Penyakitkah? Kesukarankah yang harus membuat engkau sadar
Memang banyak orang sadar kalau sudah sampai ke titik itu. Tapi saya selalu bilang, sebaiknya jangan. Jangan ketika engkau sudah tidak berdaya, engkau sudah sakit, engkau tidak ada kekuatan lagi lalu bilang, Tuhan, kalau sakitku sembuh, kalau aku kembali kuat, aku akan begini. Ya itu usang itu. Maka selagi engkau dan saya hari ini kuat dan prima, perbuatlah sesuatu bagi Tuhan. Kemudian saudara-saudara, dalam keluarga kita, sekali lagi ajak keluargamu. Sebagai rasa cinta kasihmu pada keluargamu, ajak untuk berdoa dan berkata, Tuhan, berikan kami hati yang baru setiap hari dalam menjalani kehidupan agar kami berkenan di hadapan. Mampukah kita? Mungkinkah? Mungkin. Kalau kita bergantung sepenuhnya pada karya Roh Kudus, bukan pada diri kita. Jadi saudara, hati yang diubahkan dari dalam oleh Roh Kudus dimulai dari keyakinan kita ketika kita memberikan hati kita untuk diubah oleh Roh Kudus menjadi hati yang baru. Yang kedua, Roh Kudus mengubah karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Apa mungkin? Nah ini saudara mau komentari apa ayat ini? Alkitab yang bilang. Dan itulah yang disebut dengan buah roh. Buah roh bukan buah daging. Galatia 5, 22, 23. Namun buah roh ialah. Kok saya bisa mengasihi bagaimana? Bisa bersuka cita, bisa memiliki damai, bisa memiliki kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kok bisa? Sekali lagi buah roh. Ayat ini diakhiri dengan kalimat tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kenapa disebut menjadi serupa dengan Kristus? Karena buah-buah roh ini ada pada diri pribadi Kristus. Kristus itu penuh kasih. Semua buah roh ini ada pada Kristus. Kenapa bisa? Iya, saya masih percaya juga sampai hari ini tidak ada ayat dalam Alkitab atau perintah dalam Alkitab yang disuruh Tuhan untuk dilakukan manusia atau yang dituliskan untuk dilakukan manusia tapi manusia tidak sanggup melakukannya. Enggak ada itu. Allah membuat itu semua karena Allah tahu kamu mampu, tapi bukan dengan kekuatanmu. Kalau engkau bersandar pada Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, kenapa saudara diselamatkan? Bukan supaya tidak binasa, supaya neraka kosong, sorga penuh, bukan hanya itu. Tujuan keselamatan yang sejati itu yang pertama adalah supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Dalam Roma pasal 8:29 ada ayat ini kalimat yang berbunyi untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Anaknya Yesus. Saudara dan saya diselamatkan supaya menjadi serupa. Dan itu karya Roh Kudus sekali lagi diubah oleh Roh. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Ayat itu menyatakan kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Tapi bagaimana caranya? Di ayat itu disebut oleh Roh Tuhan. Oleh Roh Kudus. Sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Di Roma pasal 8 menjadi serupa dengan gambar anaknya.
seperti tanah liat di tangan penjunan dalam kitab Yeremia pasal 18. Roh Kudus membentuk kita seperti pembuat bejana membentuk tanah liat. Ada, sebutlah pot, guci, atau hiasan-hiasan lainnya yang terbuat dari tanah liat. Kenapa menjadi mahal dan berharga guci itu? Karena dibentuk. Kalau ada orang mengantar sebuah pot bunga atau guci yang mahal ke dalam rumahmu, kecil. Lalu ada orang yang mengantar 2-3 goni tanah liat ke rumahmu. 3 goni ditaruh ke rumah. Masih kondisi tanah. Saudara akan berkata, buat apa ditaruh ke rumahku? Walaupun dari tanah liat itu sebenarnya bisa dibuat guci sampai 10 misalnya. Tapi ada orang ngantar guci 1 yang sudah jadi. Tapi ada orang yang ngantar tanah liat bergoni-goni ke rumahmu. Saudara akan memilih mana? Tanah liat yang bergoni-goni itu atau guci yang sudah jadi? Pasti kita pilih itu. Tapi bagaimana supaya dia menjadi guci, menjadi pot bunga yang mahal dan berharga? Butuh prosesnya. Proses dalam kehidupan orang percaya adalah proses pengudusan. Roh Kudus bekerja dengan cara kita berpikir dan memandang dunia ini. Itu namanya perubahan pola pikir. Jadi pola pikir kita pun setiap hari disucikan, dikuduskan. Jangan selalu pikirkan perkara dunia ini. Jangan hanya selalu perkara dunia ini yang harus kita pikirkan. Ubah pola pikirmu. Kemudian saudara-saudara, mengubah cara kita merespon semua situasi dan tantangan hidup. Apa yang Tuhan izinkan terjadi pada diri kita? Dengar, terjadi di sekeliling kita, terjadi jauh dari kita, terjadi di bangsa kita, terjadi di pulau kita. Dengar baik. Allah mau kita menginsyapi dan menyadarinya. Ada apa? Perlu kita berbenah diri. Allah juga menguduskan kita bukan hanya cara kita, tetapi juga emosi kita. Membentuk emosi kita agar selaras dengan hati Tuhan. Ingat baik, emosi itu jangan selalu saudara artikan negatif. Ya, orang biasanya kalau disebut emosi langsung pikiran negatif. Salah itu. Yang namanya emosi itu tidak hanya selalu marah, kasar, bukan. Saudara berdiri, bertepuk tangan, melompat, bersorak bagi Tuhan. Ada unsur emosi. Saudara terharu karena berkat Allah dan saudara menangis di hadapan Allah. Itu juga emosi. Jadi emosi itu jangan selalu diartikan yang buruk. Yang negatif. Saya sedang khotbah begini juga ada unsur emosinya. Ada emosi yang baik, emosi yang berkenan, dan emosi yang mendatangkan dosa. Nah saudara-saudara, Allah juga menolong kita, menguduskan kita dalam menentukan pilihan-pilihan kita sehari-hari. Supaya pilihan itu menjadi pilihan yang bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Apapun yang saudara putuskan, pilih. Salah satu pilihanmu hari ini, di pagi ini pilihanmu adalah aku harus beribadah. Itu pilihan. Sekali lagi itu pilihan. Apakah pilihanmu memuliakan Tuhan? Hanya engkau dengan Tuhanlah yang tahu. Jadi saudara-saudara sekalian yang terkasih, perubahan karakter itu adalah proses pengudusan yang berlangsung terus menerus, bukan terjadi seketika dengan tujuan menjadikan kita menjadi atau semakin serupa dengan Kristus. Karakter kita diubahkan. Tujuannya supaya apa?
karakter itu sesuai dengan kehendak Kristus. Oleh karena itu saudaraku sekalian, amati area sekali lagi. Amati area atau sisi hidup kita yang sedang diubah. Apakah engkau sedang bergumul dengan kesabaran hari ini? Sedang diproses kesabaranmu. Sedang diproses pengendalian diri kita. Sedang diproses supaya kita makin rendah hati. Di mana engkau sedang berhadapan dengan ini. Saya sedang dilatih kesabaran. Sedang dilatih bagaimana mengendalikan diri. Maka saudara-saudaraku sekalian, perlu kita bergantung pada Tuhan. Jangan lawan proses pertumbuhan pembentukan Tuhan. Jangan lawan. Tapi tetaplah terima teguran, didikan, dan proses dari Tuhan. Sebuah lagu lama berkata demikian. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat. Nah, ini kalimat bagus. Biar kau kerjakan seturut maumu, ku tunggu diam di kakimu. Terima proses. Dan kita perlu latihan. Semakin kita dilatih, maka semakin terbiasa. Mungkin ada tapi jarang. Ada orang sekali mencoba naik sepeda langsung bisa lancar. Mungkin ada tapi saya bilang, tapi jarang. Tapi yang ada adalah selalu proses latihan. Dari jatuh, pertama-tama sepeda itu hanya didorong-dorong saja. Tidak dinaikinnya. Didorong-dorong terus. Kemana-mana didorong, tidak dinaikinya. Lama-lama dia coba naik dan jatuh lagi. Bukan dia yang menimpa sepeda itu. Tapi sepeda itu yang menimpa dia. Bangkit lagi, terus dan terus sampai akhirnya dia bisa. Latihan rohani juga sama dengan itu. Oleh karena itu saudara, mari kita terus berdoa. Dalam setiap situasi, ketika saudara dan saya diperhadapkan dengan ini, apa itu? Marah, kecewa, tersinggung, seharusnya kita berhenti sejenak dalam hati kita dan berdoa. Berkata, Roh Kudus, bentuk hati saya agar serupa dengan Kristus. Kristus pernah marah? Pernah. Tapi kemarahannya adalah kemarahan yang berkenan pada Tuhan. Mari kita jaga komunitas rohani kita. Roh Kudus sering membentuk karakter kita melalui sesama. Komunitas kita yang pertama adalah keluarga kita. Ya, semua kita diperhadapkan dengan ini. Suami diperhadapkan dengan karakter istri. Istri diperhadapkan dengan karakter suami. Orang tua diperhadapkan dengan karakter anak. Saudara-saudara, ini komunitas kita. Yang ketiga terakhir. Hati yang diubahkan dari dalam. Roh Kudus memimpin kita untuk hidup dalam ketaatan dan kekudusan. 3 ayat firman ini menolong kita memahami kebenaran ini. Galatia pasal 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat ini saya pahami. Kalau kita bergantung pada Roh Kudus, maka kita akan dimampukan melawan keinginan-keinginan daging lainnya. Tapi kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka keinginan daginglah yang terus menguasai diri kita. Maka Paulus berkata hidup oleh roh. Roma 8:13-14, ya ini ringkasannya. Hanya mereka yang dipimpin Roh Kuduslah, ayat ini tidak persis seperti ini, tapi kalimatnya intisarinya begitu. Hanya mereka yang dipimpin oleh Roh Kuduslah yang benar menjadi anak-anak Allah.
Jangan engkau berkata aku anak Allah. Tapi engkau dipimpin oleh roh lain, bukan Roh Kudus. Yohanes 16:13. Roh kebenaran yaitu Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu apa saja termasuk di dalamnya hidup dalam ketaatan dan juga hidup dalam kekudusan. Lalu bagaimana supaya kita kuat untuk menang atas dosa? Oke ya, dosa itu apa Pak? Segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itu dosa. Maka yang pertama adalah percaya Roh Kudus memberi kekuatan untuk menang atas godaan. Berkali-kali saya menyebutkan contoh ini. Kisah Saul sangat kuat menjelaskan, mengisahkan ini. Alkitab berkata ketika roh Allah undur dari Saul. Sekali lagi ketika roh Allah undur dari Saul, maka Saul melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Berarti saudara-saudara, mudah sekali kita untuk mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita. Apakah engkau takut ada kegelisahan dalam hatimu ketika engkau melakukan kejahatan? Sekali lagi dengar ya. Ada kegelisahan, ada ketidaknyamanan ketika engkau lakukan suatu kesalahan. Saya mau katakan, Roh Kudus masih ada pada diri. Tapi kalau engkau melakukan segala dosa, usaha apapun yang bertentangan, engkau merasa nyaman, bahagia. Tidak ada merasa tertuduh. Hati-hati. Jangan-jangan roh Allah undur daripada kita. Keyakinan ini saya pahami dari kisahnya Saul. Alkitab dengan jelas berkata roh Allah undur dari Saul, maka Saul melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun setiap langkah kita, setiap keputusan yang kita ambil, dan arah kehidupan kita. Maka doa kita hari ini, Tuhan tuntunlah langkahku. Tuhan tolong saya dalam mengambil keputusan ini, entah keputusan apapun, supaya tidak salah. Tuhan tuntun saya, bawa saya supaya saya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kekudusan bukan beban, tapi buah dari hidup yang dipimpin oleh Roh. Maka saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita dipimpin oleh Roh setiap hari? Maka tidak ada cara lain. Kita harus melatih kepekaan kita terhadap suara Roh. Jangan terburu-buru mengambil keputusan sebelum engkau tanya Tuhan. Engkau tanya hari ini bisa saja tidak dijawab sekarang. Bisa dijawab lusa, minggu depan dan seterusnya. Berarti kita perlu hubungan terus-menerus dengan Dia. Kedua, bangun kebiasaan mencari Tuhan sebelum engkau bertindak. Ini kebiasaan yang sangat baik. Itulah hidup yang dipimpin oleh Roh. Tidak ada satu tindakan apapun yang dia lakukan sebelum dia mencari Tuhan. Ketiga, hindari lingkungan, komunitas, atau apapun yang memancing engkau, mempengaruhi engkau untuk berdosa. Maka beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan sebuah khotbah. Kalau komunitasmu itu tidak menuntun engkau berkembang, tidak menuntun engkau bertumbuh dalam Tuhan, lebih bagus engkau left dari komunitas itu. Hanya membuat marah, hanya membuat kegaduhan, hanya memperkarakan sesuatu yang tidak benar. Saya pikir lebih baik saya tidak ada di situ. Tapi kalau komunitas itu membuat iman saya makin bagus, membuat iman saya makin bertumbuh, saya akan bertahan di situ. Ambil komitmen kekudusan minggu ini. Jangan lama-lama. Apa yang perlu? Minggu ini. Oke. Mulutku
pikiranku. Ada ponsel ya. Ada media sosial ya. Atau hubungan. Inilah godaan yang paling merusak hubungan kita sekarang dengan Tuhan. Sampai engkau ternguap-nguap di gereja karena engkau kurang tidur. Karena semalam kau sampai larut pagi, engkau berhadapan dengan media sosial, ponselmu. Bahkan tidak sedikit orang yang sedang terhubung dengan ini di saat dia beribadah. Ya, saya geli sekali perasaan saya. Geli sambil gimana gitu ya. Wah, kemarin beberapa hari yang lalu saya diundang untuk menghadiri sebuah acara Natal. Bukan khotbah saya di situ, tapi diundang sebagai tamu saja. Lalu ada pengkhotbah yang diundang. Saya duduk di sampingnya. Saya bilang, Tuhan tolonglah. Kenapa? Karena sepanjang ibadah, sebelum beliau naik ke mimbar, hanya main HP terus. Di sampingku dia. Sebentar chatting orang, sebentar baca orang apa dan lain sebagainya. Aku bukan orang sempurna. Tapi aku hanya berpikir, Tuhan bagaimana engkau melihat kami model begini. Benar loh Pak. Memang nyanyi. Coba saya mau tanya saudara. Mungkinkah engkau bisa menyanyi memuji Tuhan dengan hati yang tulus sambil engkau bermain begini? Maka itulah yang disebut oleh firman. Engkau memuliakan aku dengan mulutmu dan bibirmu. Hatimu jauh daripadaku. Begitu keadaan sekarang. Saya di samping. Saya hanya tamu di situ. Tapi sebentar, balas WA, lihat Facebook, lihat yang lain. Hanya berkata, Tuhan bagaimana hidup kami ini. Hati-hati dengan itu. Maka ketika kau sedang di gereja, kenapa saya bilang? Kalau bisa gak usah bawa handphonemu ke gereja. Matikan aja. Buat apa sesuatu yang ada padamu? Dengar kalimat terakhir ini. Untuk apa ada pada kita sesuatu? Bukan hanya ponsel. Apapun. Tapi hal itu merusak hubunganku dengan Tuhan. Buat apa? Paham? Buat apa? Yang kita harapkan dan Tuhan mau adalah segala sesuatu yang ada pada kita. Menjadi sarana yang baik untuk membawa atau menghubungkan kita dengan Tuhan. Berdoa setiap hari minta Roh Kudus memimpin kita. Memimpin setiap langkah kita. Dan menjaga kita dari jalan yang salah. Perubahan sejati hanya berasal dari Allah, bukan dari dunia ini. Perubahan sejati itu tidak lahir dari usaha manusia semata. Tapi kebergantungan kita pada Tuhan. Maka dia akan memberikan kita apa saudara? Hati yang baru. Dia akan mengubah karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan dia akan memimpin hidup kita dalam ketaatan dan kekudusan. Oleh karena itu saudara. Mari kita serahkan hati sepenuhnya kepada Roh Kudus. Sekali lagi. Mari kita serahkan hati sepenuhnya kepada Roh Kudus. Jika perubahan terasa sulit dan engkau berkata tidak mungkin. Memang tidak mungkin kalau kita secara daging. Tapi ingat, bahwa Roh Kuduslah yang bekerja mengubah hidup kita dari dalam. Serahkan hati kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja. Sebab hanya Allah yang sanggup mengubah hidup kita. Kiranya setiap hari kita rela mau dibentuk oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita memuliakan Kristus. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur buat firman Allah yang mengajar, mengingatkan, menegur kami pada saat ini. Kami butuh Roh-Mu menguasai hidup kami sepenuhnya. Apapun yang kami pikirkan, rencanakan, lakukan, biar Roh Tuhan menolong kami. Maka seperti Paulus berkata, jadikan kami Tuhan menjadi tawanan Roh-Mu. Artinya hidup kami relakan dikendalikan sepenuhnya oleh Roh-Mu. Kadangkala kami merasa tidak mungkin berubah, sulit ketika kami bergantung pada kekuatan kami. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami hari ini bahwa segala sesuatunya bisa berubah. Karena Allah mampu mengubahnya. Kami berdoa Tuhan, Engkau tilik hati kami. Kalau ada hal-hal yang sangat sulit kami lepaskan dalam diri kami, kiranya Roh Kudus menolong kami melepaskannya. Dalam nama Yesus. Kalau ada karakter-karakter kami, keluarga kami yang sulit untuk diubah, kami memang tidak mampu mengubahnya. Tapi doa kami, berkenanlah Roh Kudus ubah hati mereka. Ubah mereka. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.